wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur pada malam hari ini karena masih bisa menyaksikan dan bisa melaksanakan apa yang telah disabdakan Rasulullah SAW tentang kehadiran. Dan pada hari ini kita akan mencoba mengkaji ayat kaitan dengan tanda-tanda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehadiran kita tempat ini menjadi diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilancarkannya segala urusan, dimudahkan mencapai cita-cita, dan kita bila diwafatkan wafat husnul khotimah, wafat yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang kita lihat ini ayat berapa? Ayat 37 surat apa ini? Surat Fussilat. Surat berapa ini? Ya. Biasa anak kecil. Kalau orang tua pada lupa-lupa gitu ya. Mari kita lihat ayatnya, kita baca bareng, mudah-mudahan mendapatkan berkah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya menyembah kepadanya. Mungkin ada orang yang menyembah matahari, mungkin ada yang menyembah kepada bulan, atau menyembah kepada benda-benda lain. Tapi di sini Allah menegaskan, dan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, mana kebesaran Allah itu? Termasuk pernikahan itu ayat itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam, sekarang malam, kemana siang? Halo, kemana siang? Nah ini, siang datang, kemana malam? Matahari dan bulan. Nah di sini semuanya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dipikirkan. Dalam tafsir Tahlili mengatakan bahwa ayat ini, ayat berapa tadi? 7. Jangan lupa. Menerangkan di antara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah ialah adanya malam sebagai waktu istirahat. Nah, ini Al-Quran mengatakan malam untuk apa? Untuk istirahat. Siang waktu bekerja dan berusaha. Matahari yang memancarkan sinarnya dan bulan yang bercahaya. Nah, kalau melihat bulan, matanya tidak rusak. Kalau menatap matahari, bisa-bisa keluar air matanya karena saking tajamnya cahaya itu. Dia yang mengatur perjalanan planet-planet pada garis edarnya di cakrawala, sehingga dengan demikian diketahui perhitungan tahun, bulan, terus hari dan waktu sebagaimana firman Allah dalam Quran
surat Yunus ayat 5. Nah, ini dikatakan, jadi yang mengatur perjalanan planet udah beragam. Orang-orang biologi, orang-orang MIPA ya, itu hafal berapa jumlah bintang, berapa jumlah planet, dan itu berjalan pada porosnya masing-masing dan tidak pernah bertabrakan, terus berjalan. Nah, makanya dengan adanya sekarang gerhana ini orang-orang merasa harus lebih mendekatkan diri kepada Allah, karena semuanya berjalan sebagai makhluk. Matahari makhluk, bulan makhluk, ya bumi makhluk, kita makhluk, semuanya makhluk. Makanya dianjurkan oleh Rasul di dalam menghadapi gerhana seperti sekarang ataupun yang lainnya. Nah, ini Allah berfirman, mari kita baca pelan-pelan dengan penuh harapan, mudah-mudahan mendapatkan berkahnya. Huwallazi ja'ala asy-syamsa menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, tempat orbit dan tempat berputarnya, bergeraknya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui keagungan Allah. Betul-betul Allah yang memberikan dan menciptakan dan menjadikan. Macam-macam gerhana di sini. Menurut pakar bahasa Arab, mereka mengatakan bahwa kusuf adalah terhalangnya cahaya matahari atau berkurangnya cahaya matahari disebabkan bulan yang terletak di antara matahari dan bumi. Inilah yang dimaksud gerhana matahari. Kebayang ya, gerhana matahari. Sedangkan khusuf adalah sebutan untuk gerhana bulan. Ada khusuf, ada khusuf. Kalau gerhana matahari, kalau gerhana bulan, kadang-kadang kalau sedang di rumah, sarawai sub nama gitu. Itu nama khusuf. Nah, dua beda-bedanya. Kemudian Allah yang menundukkan matahari dan bulan. Wa sakhkhara lakumusy syamsa wal qamara da'ifain wa sakhkhara lakumul laila wan nahar, dan Dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu. Ini bulan tunduk, matahari tunduk bagimu, bagi manusia yang terus-menerus beredar, terus-menerus tidak pernah berhenti beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan malam dan siang bagimu. Ini manusia tinggal apa? Manusia tinggal apa? Tinggal mensyukurinya. Tidak pernah mengatur matahari, tidak pernah mengatur bulan, tidak pernah mengatur siang, tidak pernah mengatur malam. Semuanya diatur oleh Yang Maha Pengatur. Gitu. Kemudian dari Al-Mughirah bin Syu'bah Rasulullah bersabda,
Coba baca bareng. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakasifani limauti ahadin wala lihayatihi fa idza ra'aytumuhuma fad'ullaha wa sallu hatta yanjaliya. Matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Kedua gerhana tersebut tidak terjadi karena kematian atau lahirnya seseorang. Nah, dulu di zaman Rasulullah, Qasim ya, Ibrahim itu anak Rasul. Siapa? Ibrahim. Itu wafat kan. Nah, sehingga orang yang di sekitarnya, nah ini gara-gara wafat anak Nabi Muhammad SAW, kemudian terjadilah gerhana. Dan jangan dihubung-hubungkan dengan hal itu, dilarang. Misalnya ada kecelakaan gara-gara gerhana. Kemudian saya tersandung kaki gara-gara gerhana. Saya haus gara-gara gerhana. Jangan begitu, ya. Tidak ada kaitan dengan itu semuanya. Ini betul-betul dijelaskan karena di saat itu ketika kematian putra Rasulullah itu, di situ ada dugaan-dugaan orang-orang saling berbisik-bisik menyebutkan tentang kejadian itu. Padahal kedua gerhana tersebut tidak terjadi karena kematian atau lahirnya seorang. Jika kalian melihat keduanya, nah ini, jika kalian melihat keduanya gerhana, berdoalah pada Allah. Lalu sholatlah hingga gerhana tersebut hilang dan berakhir. Kita sekarang hanya sekian jam ya, kalau daerah timur itu 6 jam terjadi gerhana hari ini. Kita hanya sekitar 3 jam kurang lebih. Nah di sini dianjurkan pertama berdoa kepada Allah, ya, minta diselamatkan, minta dilancarkan hidup, dan minta dikuatkan iman dan takwa, dan juga minta diampuni segala dosa. Lalu salatlah, nanti salat gerhana ya, dan sampai hilang berakhirlah gerhana itu. Sekarang mentafakuri kebesaran Allah. Ini ayat barang. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Insya Allah kita termasuk orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah. Yang berakal itu yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Kegiatan manusia ada berapa? Ada berapa kegiatan manusia? 3, 1 berdiri, 2 duduk, 3 baring. Kita sedang apa sekarang? Duduk. Dan duduk nanti berdiri, nanti lagi bahkan bukan berbaring, dibaringkan. Nah jadi kegiatan itu gitu. Jadi duduk,
ya, berdiri, duduk atau berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Apa doanya tadi? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Biasakan dibaca. Kemudian selanjutnya awal amalan ketika terjadi gerhana. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita bila terjadi gerhana untuk berdoa kepada Allah, mendirikan sholat sunat gerhana, bertakbir dan bersedekah. Halo, bersedekah. Ada lagi. Nah mungkin, ini senang Rasulullah begitu. Sebagaimana sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah di sini katakan inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yaksifani li mauti ahadin wa la li hayatihi fa idza ra'aitum dzalika fadhullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Nah kalau dibuka mah ayatnya hadis ini jelas, jadi bukan sekedar informasi. Jadi betul-betul ini mengingatkan akan kita, ya. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, dan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka banyaklah berdoa kepada Allah. Dari mulai tadi jam 4 terus doa, ya, itu. Kemudian bertakbirlah, takbir membesarkan mengagungkan Allah, dirikan sholat dan bersedekahlah. Kalau ada uang dengan uang, kalau ada tenaga dengan tenaga, atau dengan apa lagi? Dengan pikiran, dengan perasaan, dengan senyuman. Kalau bapak dulu menyindir sering. Kemudian salat gerhana, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan sholat gerhana secara berjamaah bukan syarat. Jika seseorang berada di rumah, dia juga boleh melaksanakan sholat gerhana di rumah. Jadi di rumah sholat gerhana sendirian, khutbah sendirian, khutbah sendirian. Dalil dari hal ini, memang Nabi bersabda, "Fa idza ra'aitum fasallu." Jika kalian melihat gerhana tersebut, maka sholatlah. Kemudian tata cara sholat melaksanakan gerhana nih. Sebelum sholat mulai, untuk jamaah dapat mengucapkan as-sholatu jami'ah. Nah, kalau nanti as-sholatu jami'ah berarti sholat akan dimulai. Nah di sini niat, ya, maksudnya usolli sunatan li kusufi atau li khusufi syamsi imaman makmuman lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunat gerhana matahari atau bulan sebagai imam atau makmum karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya salah satunya, jangan saya sholat gerhana matahari atau bulan, hanya atau salah satunya ditentukan. Terus sebagai imam atau makmum, jangan atau lagi. Kita siapa sebagai makmum, jadi yang imam bagian imam. Nah, sebutkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus takbir, membaca doa iftitah yang dilanjutkan membaca Al-Fatihah dan surat lain dengan ayat yang panjang serta suara yang nyaring, yang lantang. Terus ruku, nah, terus bangkit dari ruku, tidak langsung sujud, kembali berdiri membaca surah Al-Fatihah dan surat pendek. Nah, ini kembali ruku yang bacaannya tidak sepanjang yang pertama. I'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kedua, bangkit sujud dan memulai rakaat kedua. Setelah baca surah Al-Fatihah, disarankan untuk membaca surat yang pendek, lebih pendek daripada rakaat pertama. Jangan panjang semuanya. Jadi yang keduanya lebih pendek.
dan bacaan yang pendek itu sangat disenangi dan diciri para makmum. Kemudian lakukan langkah yang sama dengan rakaat ke-1. Akhirnya sholat itu diakhiri dengan salam. Kemudian, nah ini gerhana adalah pengingat untuk senantiasa bertaubat sebelum terjadinya kiamat. Di sini ayatnya, mari kita baca. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzil mustaqar. Nah, di sini bacaan yang tadi yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia bertanya kapankah hari kiamat itu. Kemudian fa'idza bariqal basar, maka apabila mata terbelalak, maka ketika mata ketakutan akan terjadi kiamat itu, faqasafal qamar, dan bulan pun telah hilang cahayanya. Kalau gerhana total, mudah-mudahan bisa lagi, cakang lagi. Kalau total terus, na'udzubillah mindzalik, itu maksudnya. Makanya di sini ayat Quran mengatakan begitu, wa qasyafal qamar, dan bulan pun telah hilang cahayanya, wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, lalu matahari dan bulan dikumpulkan kembali kepada yang menciptakannya. Yaqulul insanu yawma ainal mafar, pada hari itu manusia berkata, kemana tempat hari? Gitu. Kalau sudah tidak ada lagi matahari, tidak ada lagi bulan, orang ngomong kemana lari? Listrik pun sudah padam semuanya. Gimana keadaan dunia menjadi gelap gulita? Kalla la wazar, tidak ada tempat berlindung. Ila rabbika yaumil mustaqar, hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Nah, di sini makanya mengajak bersama-sama untuk berdoa supaya gerhana tetap berjalan lancar dan kembali kepada sedia kala insya Allah. Amalan lain adalah meminta ampunan kepada Allah. Jadi amalan lain, fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amlalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Buah dari istighfar. Istighfar itu buahnya gitu, manfaatnya seperti itu. Makanya istighfar itu terus dikumandangkan selesai maghrib, selesai sholat kan, baca minimal 3 kali. Kalau Rasul membaca istighfar berapa? Sampai 100 kali sehari semalam. Nah, doa ini doa yang sering kita baca. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ulangi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan berrahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Ini doa siapa? Doa siapa ini? Doa Nabi Adam. Setelah diturunkan ke bumi, Nabi Adam dan Siti Hawa terus bertobat kepada Allah. Ratusan tahun tobatnya, sampai air matanya itu habis, sampai darah yang keluar. Baru Allah mengampuninya. Jadi memang, dan itu gara-gara apa? Gara-gara apa? Bukan, gara-gara rayuan istri. Istrinya merayu pada suaminya Adam, sehingga Adam dengan rayuan lupa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Saya kira itu saja pengantar sholat dan khutbah, kemudian nyambung ke Isya. Insya Allah hari ini hari yang paling istimewa bagi kita karena bisa bersilaturahim, bisa bermuwajahah, dan pengajian di kita ini selalu digelar setiap malam Selasa.